Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan memercayai Tuhan versus mencobai Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 16 dan Matius pasal 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Baru-baru ini seorang pendeta asal Zimbabwe bernama Jonathan Methwa menjadi buah bibir. Betapa tidak, ia tewas dimakan hidup-hidup oleh 3 ekor buaya setelah gagal berjalan di atas air. Insiden ini terjadi di kota White River, Afrika Selatan. Methwa nekat mencoba berjalan di atas air karena ingin meniru Yesus yang pernah berjalan di atas air. Ia menganggap bahwa berjalan di atas air ada bukti iman percayanya kepada Tuhan. Jonathan Methwa merupakan pendeta di gereja Sign of the Last Day, dan ia ingin memperlihatkan bahwa ia dapat berjalan di atas sungai yang terkenal dengan nama Sungai Buaya. Sayangnya, aksinya itu gagal ketika ia mencoba memperlihatkan imannya di depan para anggota jemaatnya. Surat kabar Herald Zimbabwe memberitakan bahwa para anggota jemaat Methwa menyaksikan secara langsung ketika sang pendeta tenggelam dan dimakan oleh 3 ekor buaya. Pak Pendeta mengajarkan kami mengenai iman pada minggu pekan lalu. Ia berjanji akan menunjukkan imannya kepada kami pada hari ini. Tapi sayangnya ia berakhir tenggelam dan dimakan 3 ekor buaya di depan kami, ujar anggota jemaat gereja Methwa, Deacon Nosi. Badan Tanggap Darurat setempat IR24 sempat mendatangi lokasi insiden 30 menit usai serangan buaya tersebut. Namun, ketika tiba, mereka menemukan sang pendeta sudah dalam keadaan tak bernyawa. Apa yang dilakukan oleh pendeta Methwa di Zimbabwe adalah contoh kesalahpahaman terhadap iman. Kita memang diajarkan oleh Tuhan untuk beriman, yaitu jika kita beriman maka tidak akan ada yang mustahil bagi kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa iman itu bukanlah sebuah tindakan yang nekat atau gagah-gagahan tanpa ada tujuan yang jelas. Sebagai contoh, kisah tentang Yesus yang berjalan di atas air yang ingin ditiru oleh pendeta Methwa. Jika kita lihat konteksnya, sebenarnya Yesus berjalan di atas air bukanlah tanpa tujuan yang jelas. Menurut Markus pasal 6 ayat 48, Yesus berjalan di atas air ketika ia melihat murid-muridnya sedang kepayahan mendayung perahu di tengah danau akibat angin sakal. Jika ia mendatangi mereka dengan terlebih dahulu mencari perahu, maka ia akan lama tiba. Mungkin para muridnya sudah tenggelam. Karena itu, agar ia dapat segera menolong mereka, maka ia pun menempuh cara yang tidak lazim, yakni berjalan di atas air. Ketika ditantang oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait suci, Yesus dengan tegas menolaknya. Walaupun ia bisa saja melakukan hal itu, sebab bagi Yesus menjatuhkan diri tanpa suatu tujuan yang jelas bukanlah tindakan iman, melainkan mencobai Tuhan. Jadi, jika kita sengaja hidup boros dengan alasan Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita, atau sengaja berkendara dengan ugal-ugalan dengan alasan bahwa Tuhan pasti melindungi kita, atau sengaja tidak minum obat ketika sakit dengan alasan Tuhan akan menyembuhkan kita, itu bukanlah tindakan iman, melainkan
mencobai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku untuk percaya kepada kuasa-Mu, tetapi tidak pernah mencobaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.